Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, pastikan kamu sudah berada di tempat yang nyaman. Karena cerita malam ini bukan cerita yang bisa kamu tinggalkan di tengah jalan begitu saja. Cerita ini akan dibawakan dalam 8 bagian. Setiap bagian akan membawa kamu semakin dalam ke sesuatu yang tidak semua orang berani mengikutinya. Hingga akhir. Cerita ini terinspirasi dari kepercayaan nyata masyarakat pedalaman Kalimantan. Kepercayaan yang dijaga turun-temurun bukan sebagai dongeng pengantar tidur, melainkan sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Di sana ada pantangan yang lebih tua dari ingatan manusia manapun. Pantangan yang tidak ditulis di buku manapun. Pantangan yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut dengan suara setengah berbisik. Dan pantangan itu hanya terdiri dari satu kalimat pendek. Jangan sebut namanya. Malam ini kamu akan mengetahui apa yang terjadi ketika pantangan itu dilanggar. Apa yang keluar dari kegelapan ketika namanya akhirnya disebut. Dan mengapa orang-orang yang pernah masuk ke hutan itu tidak pernah kembali dengan keadaan yang sama seperti saat mereka masuk. Matikan lampu jika kamu berani. Pasang headset. Rapat, dan jangan sebut nama siapapun selama cerita ini berlangsung. Kita mulai. Tidak ada yang pernah kembali dari hutan itu dengan keadaan utuh. Bukan utuh raganya saja, melainkan utuh pikirannya. Desa Tumbang Merai berdiri di pinggir hutan yang oleh warganya tidak pernah diberi nama. Mereka menyebutnya hanya dengan satu kalimat pendek yang diucapkan setengah berbisik. Hutan. Di sana tidak ada peta yang mencatat batasnya. Tidak ada tetua yang berani menunjuk langsung ke arahnya dengan jari telunjuk. Mereka selalu menunjuk dengan ibu jari, lalu cepat memalingkan wajah. Rifan datang ke desa itu bukan karena nekat. Ia datang karena tugasnya sebagai dokumenter alam liar memaksanya pergi ke tempat yang tidak ada orang lain mau masuk. Ia membawa 2 rekan, sebuah kamera, dan keyakinan bahwa semua mitos adalah dongeng yang dibesar-besarkan. Malam pertama di desa, seorang perempuan tua mendatangi gubuknya. Perempuan itu berdiri di luar pintu tanpa mengetuk. Ia hanya berdiri dan menatap Rifan dari balik jendela kayu yang setengah terbuka. Rifan membuka pintu dan bertanya, "Ada perlu apa?" Perempuan tua itu tidak menjawab dengan kata-kata biasa. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, pelan, seperti orang yang sedang berdoa. "Jangan sebut namanya. Walaupun kamu tidak tahu siapa dia." Rifan tertawa kecil dan mengira itu candaan selamat datang dari orang desa. Ia menutup pintu dan kembali memeriksa perlengkapan kameranya. Rekannya, Dimas, sudah tidur lebih awal karena kelelahan perjalanan 2 hari dari kota. Rekan satunya lagi, Sari, masih mencatat sesuatu di buku kecilnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sari adalah satu-satunya dari mereka bertiga yang tumbuh di Kalimantan. Sari adalah satu-satunya yang tidak tertawa ketika perempuan tua itu pergi. Malam itu, suara hutan masuk dari celah-celah dinding. Bukan suara binatang, bukan angin, melainkan sesuatu yang terdengar seperti nafas panjang yang tidak pernah berhenti. Pagi di Tumbang Merai datang tanpa ayam berkokok. Tidak ada satupun suara hewan yang biasa mengisi pagi di desa tepi hutan. Hanya sunyi yang terasa terlalu berat untuk sekadar disebut sunyi. Rifan bangun lebih awal dari biasanya tanpa tahu alasannya. Ia duduk di depan gubuk dan memandang ke arah hutan yang berdiri seperti tembok hitam di ujung ladang. Pohon-pohon di sana tumbuh terlalu rapat, terlalu tinggi, terlalu gelap. Meski matahari sudah naik, Sari sudah duduk di sebelahnya dengan secangkir kopi yang hampir tidak disentuh. Sari bercerita bahwa ibunya pernah melarangnya bermain ke arah timur desa sejak kecil. Waktu itu, ia tidak mengerti kenapa batas itu ada. Sekarang ia mulai mengerti, tapi sudah terlambat untuk mundur. Dimas muncul dari dalam gubuk dengan wajah yang aneh. Ia berkata, tidurnya dipenuhi mimpi yang sama, berulang kali sepanjang malam. Dalam mimpi itu ia berdiri di tengah hutan
dan mendengar sesuatu memanggilnya dari balik pepohonan. Suara itu tidak menggunakan kata-kata. Suara itu menggunakan namanya. Rifan mencatat semua itu di kamera sebagai bahan pembuka dokumenter. Ia berpikir mimpi Dimas adalah efek kelelahan dan suasana desa yang terlalu sepi. Ia tidak berpikir lebih jauh dari itu. Seorang lelaki tua, warga desa, akhirnya bersedia berbicara kepada mereka. Sebelum mereka masuk, lelaki itu tidak mau duduk. Ia berdiri dengan punggung membelakangi arah hutan sepanjang waktu berbicara. Ia menjelaskan bahwa hutan itu bukan hutan biasa dalam pengertian orang kota. Di dalamnya ada sesuatu yang sudah tinggal jauh lebih lama dari desa ini berdiri. Sesuatu yang tidak punya rupa tetap. Sesuatu yang mendengar lebih tajam dari pendengaran manusia manapun. Dan satu-satunya cara untuk tidak mengundangnya adalah tidak menyebut namanya. Rifan bertanya, nama siapa yang tidak boleh disebut? Lelaki tua itu langsung berbalik dan masuk ke rumahnya. Tanpa sepatah kata lagi, pintu rumahnya tertutup keras. Mereka bertiga berdiri dalam diam beberapa saat. Sari akhirnya berkata bahwa justru itulah intinya. Mereka tidak boleh tahu namanya. Karena begitu mereka tahu, mereka akan punya alasan untuk menyebutnya. Dan begitu namanya disebut di dalam hutan itu, sesuatu akan menoleh. Mereka masuk ke hutan pada pukul 8 pagi, ketika cahaya masih terasa cukup. Langkah pertama melewati batas pepohonan. Terasa seperti melewati pintu yang tidak terlihat. Udara berubah seketika, lebih dingin, lebih berat, dan sunyi di dalam sana. Bukan sunyi yang kosong. Sunyi itu terasa seperti sesuatu yang sedang menahan napas. Hutan itu menelan mereka perlahan, bukan dalam artian fisik yang dramatis, melainkan dalam cara yang lebih halus dan lebih menakutkan dari itu. Setiap langkah ke dalam membuat langkah keluar terasa semakin jauh. Rifan memimpin di depan dengan kamera yang terus merekam. Dimas membawa perlengkapan di tengah. Sari berjalan paling belakang dengan kompas kecil di tangannya. 10 menit pertama terasa normal. 20 menit berikutnya mulai terasa berbeda. Pohon-pohon di sekitar mereka terlalu seragam, terlalu mirip satu sama lain. Seperti hutan yang mencetak dirinya sendiri berulang kali tanpa variasi. Sari mulai mencatat sesuatu yang ganjil pada kompasnya. Jarum kompas itu tidak menunjuk ke satu arah tetap. Ia berputar pelan, seperti sedang mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukannya. Rifan menganggap itu gangguan medan magnet yang wajar di hutan lebat. Sari tidak menganggapnya wajar sama sekali. Pada menit ke-30, Dimas berhenti berjalan. Ia berdiri diam dan menatap ke arah kanan di antara pepohonan. Rifan dan Sari berhenti juga dan mengikuti arah pandangannya. Tidak ada apa-apa di sana, hanya batang-batang pohon yang berdiri, gelap, dan akar-akar yang menonjol dari tanah basah. Dimas berkata ia melihat sesuatu bergerak di sana tadi. Sesuatu yang tinggi dan berdiri tegak seperti manusia, tapi bergeraknya tidak seperti manusia berjalan. Ia bergerak seperti bayangan yang berpindah, tanpa perlu melewati ruang di antaranya. Mereka bertiga diam beberapa saat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Kemudian Rifan mengarahkan kamera ke titik yang ditunjuk. Dimas dan merekam selama hampir 1 menit penuh. Tidak ada yang terlihat di layar kamera. Tapi ketika Rifan memutar ulang rekaman itu di tempat, ia melihat sesuatu yang membuat tangannya berhenti. Di antara 2 batang pohon besar, ada siluet yang berdiri sangat diam. Siluet itu tidak bergerak dalam rekaman, tapi posisinya berbeda. Di setiap detik yang berganti, semakin lama semakin dekat, tanpa pernah tertangkap sedang bergerak. Sari menyuruh mereka tidak berlari. Ia berkata, berlari adalah cara tercepat untuk memberitahu sesuatu bahwa kalian takut. Dan sesuatu yang sudah lama tinggal di hutan ini sangat menyukai rasa takut. Mereka melanjutkan berjalan dengan langkah yang dijaga tetap teratur. Tapi Rifan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika manapun. Ia merasakan tatapan yang bukan datang dari satu arah, melainkan dari semua arah sekaligus. Seolah apapun yang ada di hutan ini tidak perlu memilih satu titik untuk mengamati. Ia berada di mana-mana dalam waktu yang sama. Mereka berjalan selama 2 jam tanpa menemukan ujung apapun. Tidak ada sungai yang seharusnya ada
Berdasarkan peta sederhana yang mereka bawa, tidak ada celah cahaya yang menandakan tepi hutan di kejauhan. Hanya pohon yang berganti pohon dalam pola yang terasa seperti lingkaran. Sari berhenti dan menancapkan sebatang ranting kecil di tanah sebagai penanda. Mereka berjalan lurus ke depan selama 20 menit lagi, dan ranting itu ada di depan mereka ketika mereka tiba. Bukan di belakang, di depan. Rifan merekam ranting itu dengan kamera selama beberapa detik tanpa berkata apapun. Tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk itu. Mereka tidak berputar, mereka tidak berbalik. Mereka berjalan lurus ke satu arah tanpa pernah mengubah langkah. Tapi hutan ini tidak mengikuti aturan arah yang sama dengan dunia di luarnya. Dimas mulai terlihat tidak baik. Wajahnya pucat dengan cara yang berbeda dari pucat karena takut. Lebih dalam, lebih kosong, seperti sesuatu di dalam dirinya sedang perlahan ditarik keluar. Tanpa ia sadari, Sari memeriksa kondisi Dimas dan mendapati suhu tubuhnya sangat dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang baru berjalan 2 jam di hutan dengan kelembapan setinggi ini. Dimas berkata, ia baik-baik saja, tapi matanya tidak berkata hal yang sama. Matanya melihat ke arah yang tidak ada orang lain bisa lihat. Rifan memutuskan mereka perlu berhenti sejenak. Ia memilih sebatang pohon besar dengan akar yang menonjol tinggi sebagai tempat duduk. Pohon itu berbeda dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Kulitnya lebih gelap, lebih basah, meski tidak ada hujan. Dan di permukaannya terdapat goresan-goresan yang membentuk pola yang terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Sari melarang siapapun menyentuh pohon itu. Ia mengenali pola goresan itu sebagai sesuatu yang pernah diceritakan ibunya dulu. Tanda bahwa sebuah tempat sudah diklaim oleh sesuatu yang lebih tua dari ingatan manusia. Manapun, mereka duduk agak menjauh dari pohon itu, di atas akar pohon lain. Dimas tertidur dalam hitungan detik setelah duduk. Tidur yang terlalu cepat dan terlalu dalam untuk seseorang yang baru saja berhenti berjalan. Rifan dan Sari membiarkannya sambil terus memperhatikan sekeliling. Pada menit ke-7 Dimas tidur, ia mulai berbicara, bukan mengigau dengan kata-kata yang kacau, melainkan berbicara dengan kalimat yang jelas dan teratur dalam bahasa yang tidak dikenali Rifan maupun Sari. Bahasa itu terdengar sangat tua, sangat asing, dan diucapkan dengan nada yang bukan nada milik Dimas. Sari segera membangunkan Dimas sebelum kalimat itu selesai diucapkan, karena menurut apa yang ibunya pernah ceritakan, ada pantangan keras untuk membiarkan seseorang menyelesaikan kalimat dalam bahasa itu di dalam hutan ini. Dimas terbangun dengan tatapan bingung dan tidak ingat apapun. Tapi di tanah, tepat di bawah tempat ia tidur tadi, ada jejak telapak kaki yang mengarah dari dalam hutan langsung ke tubuhnya. Jejak itu berhenti tepat di sampingnya, dan jejak itu bukan milik manusia. Jejak itu memiliki 5 jari seperti manusia, tapi proporsinya salah. Terlalu panjang di bagian telapak, terlalu sempit di bagian depan, dan setiap jarinya meninggalkan bekas yang terlalu dalam untuk ukuran apapun yang seharusnya bisa berjalan di atas tanah. Rifan merekam jejak itu dari berbagai sudut. Tangannya tidak gemetar karena takut. Tangannya gemetar karena sesuatu yang lebih primitif dari rasa takut biasa. Sesuatu yang tubuhnya kenali jauh sebelum pikirannya sempat memproses apa yang sedang dilihatnya. Sari mengamati jejak itu dengan sangat tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Ia berkata, jejak itu tidak masuk dari luar lingkar tempat mereka duduk. Jejak itu muncul begitu saja dari titik kosong di tengah hutan dan berjalan lurus ke arah Dimas. Tidak ada jejak masuk, hanya jejak berhenti. Dimas tidak mau melihat ke arah tanahnya sendiri. Ia duduk dengan lutut dirapatkan dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Ia berkata, ada sesuatu yang terasa menempel di bahunya sejak ia terbangun tadi. Bukan sentuhan fisik yang bisa dirasakan kulit, melainkan berat yang menempel di dalam lapisan yang lebih dalam dari kulit. Seperti sesuatu sedang duduk sangat dekat dan tidak mau pergi. Rifan memutuskan mereka harus segera bergerak. Diam terlalu lama di satu titik
terasa seperti keputusan yang sangat buruk. Mereka bangkit dan mulai berjalan kembali ke arah yang menurut perkiraan Rifan adalah jalan keluar. Tapi baru 20 langkah berjalan, Sari berhenti mendadak. Di depan mereka berdiri sebuah pohon yang kulitnya penuh goresan tanda seperti yang mereka lihat tadi. Pohon yang sama, akar yang sama, bentuk yang persis sama, sampai ke detail terkecil yang bisa dilihat mata. Mereka sudah kembali ke titik yang sama untuk kedua kalinya. Rifan mencoba mengubah arah. Ia memilih jalur yang benar-benar berbeda dengan memotong ke kiri, melewati semak rendah yang belum pernah mereka lewati. Mereka berjalan selama 15 menit penuh tanpa berhenti, dan pohon itu ada lagi di depan mereka. Sari akhirnya menjelaskan sesuatu yang dari tadi ia tahan untuk tidak dikatakan. Hutan ini bukan tersesat dalam pengertian biasa. Sesuatu di dalam hutan ini sedang menahan mereka secara aktif, menggiring mereka kembali ke titik yang sama. Setiap kali mereka mencoba keluar, seperti penjaga yang tidak terlihat sedang menutup semua pintu satu persatu. Langit di atas tajuk pohon mulai berubah warna, bukan karena sore datang lebih cepat, melainkan karena sesuatu yang sangat besar sedang bergerak perlahan di atas mereka. Di antara lapisan tajuk pohon tertinggi, ada bayangan yang bergerak berlawanan arah dengan angin, bergerak dengan tujuan yang sangat jelas, mengelilingi mereka dari atas. Dan Dimas, untuk pertama kalinya sejak masuk hutan ini, menangis tanpa suara, bukan karena ia lemah, melainkan karena sesuatu yang menempel di bahunya tadi baru saja berbisik langsung ke dalam pikirannya, berbisik dengan menyebut namanya sendiri. Dimas tidak bisa menjelaskan apa yang dibisikkan ke dalam pikirannya, bukan karena ia tidak mau, melainkan karena setiap kali ia mencoba merangkai kata untuk menjelaskannya, kata-kata itu lenyap sebelum sampai ke lidahnya, seperti ada tangan tak terlihat yang mencabut setiap kalimat sebelum sempat keluar. Yang tersisa hanya perasaan bahwa sesuatu sudah mengenalnya jauh sebelum ia lahir. Rifan mencoba berpikir dengan cara yang selama ini selalu menyelamatkannya dalam setiap situasi sulit. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tapi kali ini tidak ada satupun penjelasan yang mau berdiri dengan kokoh di kepalanya. Semuanya runtuh begitu menyentuh kenyataan yang ada di depan matanya. Sari duduk bersila di tanah dan memejamkan mata selama beberapa menit. Rifan ingin menyuruhnya bangun dan bergerak, tapi ada sesuatu dalam cara Sari duduk yang membuatnya memilih untuk diam. Sari terlihat seperti seseorang yang sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Ketika Sari membuka matanya, ekspresinya berbeda, lebih serius dari sebelumnya. Ia berkata, ada nama yang beredar di udara hutan ini sejak mereka masuk tadi. Nama itu bukan nama salah satu dari mereka bertiga. Nama itu adalah nama sesuatu yang tinggal di sini, dan nama itu sedang mencari seseorang yang cukup lemah untuk menerimanya masuk. Dimas berdiri dengan tubuh yang terasa bukan sepenuhnya miliknya lagi. Kakinya bergerak setengah langkah ke arah kegelapan di antara pepohonan sebelum Rifan menarik bahunya keras. Dimas tidak sadar kakinya bergerak, sama sekali tidak sadar. Ia mengira ia masih berdiri diam di tempat yang sama. Sari bangkit dan berdiri di antara Dimas dan arah kegelapan itu. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, sebuah benda kecil yang dibungkus kain hitam lusuh, benda yang dibawa dari rumahnya tanpa memberitahu Rifan maupun Dimas sebelumnya. Ia meletakkan benda itu di tanah tepat di depan kakinya. Hutan seketika berubah, bukan berubah dalam cara yang dramatis, melainkan dalam cara yang justru lebih menakutkan dari drama apapun. Suara yang selama ini tidak ada tiba-tiba muncul. Suara serangga, suara daun bergesekan, suara air dari kejauhan, seperti hutan tiba-tiba mengingat kembali cara kerjanya yang normal, tapi hanya bertahan selama beberapa puluh detik. Kemudian sunyi itu kembali, lebih dalam dari sebelumnya, dan di dalam sunyi yang baru itu, mereka bertiga mendengar sesuatu untuk pertama kalinya dengan sangat jelas. Bukan bisikan, bukan suara angin, melainkan langkah kaki yang berjalan sangat perlahan di antara pepohonan. Langkah itu
tidak terburu-buru. Langkah itu terdengar seperti milik sesuatu yang tahu dengan pasti bahwa tidak ada jalan keluar yang tersisa untuk mereka. Dan langkah itu semakin lama semakin dekat dari arah yang berubah setiap kali mereka mencoba menentukan asalnya. Langkah itu berhenti tepat di luar jangkauan pandangan mereka. Tidak di balik pohon tertentu, tidak di balik semak atau kegelapan yang spesifik, melainkan tepat di batas antara yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Seolah sesuatu itu tahu persis di mana batas kemampuan mata manusia berada, dan ia memilih berdiri tepat di sana. Rifan mengarahkan kamera ke semua arah bergantian. Layar kamera tidak menangkap apapun selain pohon dan kegelapan yang biasa, tapi telinganya menangkap sesuatu yang berbeda. Nafas, bukan nafas manusia yang teratur dan berirama, melainkan nafas yang panjang di satu sisi dan sangat pendek di sisi lainnya. Seperti sesuatu yang mempelajari cara bernafas, tapi belum sepenuhnya memahaminya. Dimas berdiri dengan tubuh yang kaku seperti kayu. Matanya terbuka lebar dan menatap satu titik di kegelapan yang bahkan Rifan dan Sari tidak bisa lihat. Tapi Dimas jelas melihat sesuatu di sana. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata yang sudah terlalu lama mendapat perhatian dari penghuni hutan ini. Sari menggenggam benda kecil berbungkus kain hitam itu lebih erat. Ia mulai mengucapkan sesuatu dengan bibir yang hampir tidak bergerak. Bukan berdoa dalam pengertian yang umum dikenal, melainkan mengucapkan kalimat dalam bahasa yang sama tuanya dengan hutan ini sendiri. Kalimat yang diajarkan ibunya bukan sebagai doa, melainkan sebagai perjanjian. Udara di sekitar mereka berubah teksturnya menjadi lebih padat, lebih berat untuk dilewati bahkan oleh angin. Dan di dalam kepadatan udara itu, wujud itu akhirnya memilih untuk terlihat. Bukan sepenuhnya terlihat, melainkan cukup terlihat untuk membuat pikiran manusia terpaksa mengakui keberadaannya. Tingginya melampaui pohon-pohon di sekitarnya, tapi ia berdiri di antara pohon-pohon itu tanpa mematahkan satupun ranting. Wujudnya tidak tetap, berubah di setiap detik, seperti asap yang dipaksa berdiri tegak oleh kehendak yang sangat kuat. Tidak ada mata yang terlihat jelas di wajahnya, tapi tekanan tatapannya terasa di seluruh permukaan kulit mereka bertiga sekaligus. Rifan mundur satu langkah. Tanpa sadar, tanah di bawah langkahnya terasa berbeda, lebih dalam dari yang seharusnya, seperti tanah di bawahnya bukan lagi tanah yang sama dengan tanah di tempat ia berdiri sedetik lalu. Sari tidak mundur, Sari tidak maju. Sari berdiri tepat di tempatnya dengan kepala sedikit menunduk, dan benda kecil itu digenggam di depan dadanya, dan wujud itu memandang Sari dengan cara yang berbeda dari cara ia memandang Rifan dan Dimas. Bukan seperti memandang mangsa, melainkan seperti memandang sesuatu yang pernah dikenalnya dari waktu yang sangat lama sekali. Kemudian Dimas melakukan sesuatu yang tidak bisa dicegah oleh siapapun, sesuatu yang menjadi kesalahan paling fatal sepanjang malam. Yang belum selesai itu, dalam kepanikan yang meledak tanpa peringatan, Dimas berteriak, menyebut sebuah nama yang tidak pernah diajarkan siapapun kepadanya, nama yang entah dari mana masuk ke dalam kepalanya sejak ia bermimpi malam pertama di desa itu. Dan hutan ini seketika menjadi sangat diam yang berbeda dari semua diam sebelumnya. Diam yang terasa seperti seluruh hutan sedang menahan napas karena tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Nama itu menggema di seluruh hutan sekaligus, bukan karena suara Dimas yang keras, melainkan karena hutan ini meneruskan nama itu ke setiap sudut dan setiap lapisan yang ada di dalamnya, seperti sebuah kunci yang akhirnya dimasukkan ke dalam lubang yang sudah menunggunya selama sangat lama. Wujud itu berhenti berubah bentuk. Untuk pertama kalinya sejak mereka melihatnya, ia berdiri dalam satu wujud yang tetap dan solid. Dan wujud yang tetap itu jauh lebih menakutkan dari semua perubahannya sebelumnya, karena wujud tetap itu
menyerupai manusia. Sangat menyerupai manusia, hanya saja semua proporsinya salah dengan cara yang tidak langsung disadari mata sampai terlambat untuk berpaling. Sari berteriak kepada Rifan untuk menarik Dimas mundur sejauh mungkin. Rifan meraih lengan Dimas dan menariknya keras. Tapi Dimas berdiri seperti sesuatu yang berakar ke tanah. Kakinya tidak bisa digerakkan, bukan karena ia menolak bergerak, melainkan karena tanah di bawah kakinya sudah berubah menjadi sesuatu yang menahan. Wujud itu melangkah maju, satu langkah yang menggetarkan tanah di bawah kaki Rifan dan Sari, meski jarak antara mereka masih jauh. Sari membuka bungkusan kain hitam itu dengan tangan yang tidak gemetar. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat kecil dan sangat tua. Sebuah benda yang warnanya tidak bisa dijelaskan dengan nama. Warna manapun yang dikenal manusia. Sari meletakkannya di tanah, tepat di depan kaki Dimas, dan ia mengucapkan kalimat perjanjian. Itu dengan suara penuh. Untuk pertama kalinya, bukan berbisik, bukan setengah suara, melainkan dengan seluruh suaranya menghadap langsung ke arah wujud itu berdiri. Hutan bereaksi dengan cara yang tidak terduga. Seluruh pohon di sekitar mereka bergerak serentak tanpa angin, bukan tertiup, melainkan merunduk, seperti sesuatu yang sangat tua sedang membungkuk, bukan karena hormat, melainkan karena terpaksa mengakui sebuah otoritas yang lebih tua darinya. Wujud itu berhenti melangkah. Ia berdiri tepat di sana, dengan kehadiran yang terasa seperti tekanan fisik di dada Rifan dan Sari. Dimas ambruk ke tanah ketika cengkraman di kakinya tiba-tiba lepas. Tanah di bawahnya kembali menjadi tanah biasa, tapi Dimas tidak segera bangkit. Ia duduk di tanah dengan mata yang melihat ke tempat yang tidak ada orang lain. Bisa jangkau. Wujud itu tidak pergi. Ia mundur. Ada perbedaan yang sangat besar antara pergi dan mundur. Sesuatu yang pergi berarti selesai. Sesuatu yang mundur berarti menunggu kesempatan berikutnya. Sari mengambil benda kecil itu kembali dari tanah dan membungkusnya rapat. Ia membantu Dimas berdiri dan menyuruh Rifan berjalan tepat di belakangnya, tanpa berpaling ke belakang dengan alasan apapun. Mereka berjalan dalam formasi ketat itu selama waktu yang tidak bisa diukur dengan jam. Kali ini, hutan tidak menggiring mereka kembali ke titik yang sama. Kali ini pohon-pohon memberi jalan, bukan karena hutan menjadi ramah, melainkan karena perjanjian yang baru saja diucapkan. Sari memberi mereka waktu yang sangat terbatas untuk keluar. Cahaya desa terlihat di kejauhan. Ketika langit sudah gelap sepenuhnya, mereka bertiga keluar dari batas hutan dengan tubuh yang utuh. Tapi hanya tubuhnya saja yang utuh. Dimas tidak pernah menceritakan apa yang dilihatnya di kegelapan itu kepada siapapun. Bukan karena trauma, melainkan karena setiap kali ia mencoba menceritakannya, kata-kata itu tidak mau keluar. Dan di malam-malam setelahnya, di kamar tidurnya yang jauh dari hutan manapun, ia masih mendengar namanya disebut dengan suara yang sama persis seperti malam itu, dari arah yang tidak pernah bisa ia tentukan. Karena sesuatu yang sudah mengenal namamu tidak perlu berada dekat untuk memanggilmu. Ia sudah ada di dalam kepalamu, dan ia tidak pernah benar-benar pergi. 3 minggu setelah mereka keluar dari hutan itu, Rifan memeriksa semua rekaman kameranya. Ia melakukannya di ruang kerjanya yang terang dengan secangkir kopi panas di meja. Ia ingin memastikan ada cukup bahan untuk dokumenter yang ia janjikan kepada produsernya. Rekaman pertama normal, rekaman kedua normal, rekaman ketiga berhenti di tengah tanpa sebab yang bisa dijelaskan oleh kerusakan teknis manapun. Bukan berhenti seperti baterai habis, melainkan berhenti seperti sesuatu menekan tombol pause dari dalam rekaman itu sendiri. Dan ketika Rifan menekan play kembali, gambar yang muncul bukan gambar hutan. Gambar yang muncul adalah gambar ruang kerjanya sendiri, direkam dari sudut yang tidak mungkin dijangkau oleh kamera yang sedang ia pegang. Sudut yang berasal dari sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Rifan memutar kursinya dengan cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Ruangan itu kosong dan semua pintunya tertutup dari dalam. Tapi di permukaan cermin kecil yang tergantung di dinding ruang kerjanya, ada sesuatu yang berbeda. Pantulan di cermin itu
menunjukkan ruangan yang sama, meja yang sama, kopi yang sama. Hanya saja di pantulan cermin itu, kursi di belakang Rifan tidak kosong. Sari berhenti bekerja sebagai peneliti lapangan. Setelah kejadian itu, ia kembali ke kampung ibunya di pedalaman dan tidak memberitahu siapapun alamat pastinya. Sebelum pergi, ia mengirim pesan singkat kepada Rifan yang hanya berisi satu kalimat. Kalimat yang menyuruh Rifan untuk tidak pernah menayangkan rekaman apapun dari hutan itu dalam bentuk apapun kepada siapapun. Rifan tidak menuruti saran itu. Dokumenter itu tayang 6 bulan kemudian dengan rating yang sangat tinggi. Penonton menyukainya karena terasa sangat nyata, terlalu nyata. Beberapa penonton melaporkan hal yang sama setelah menonton dokumenter itu hingga selesai. Mereka mendengar nama mereka sendiri disebut di malam hari dari arah yang tidak bisa ditentukan, dengan suara yang tidak berasal dari siapapun yang ada di rumah mereka. Dinas terkait menerima laporan itu dan mengarsipkannya sebagai gangguan psikologis kolektif yang dipicu oleh konten audio visual yang terlalu intens. Laporan itu ditutup dalam waktu 2 minggu. Hutan di Tumbang Merai tidak pernah masuk dalam peta resmi manapun setelah itu, bukan karena tidak ada yang memetakannya, melainkan karena setiap tim yang dikirim untuk memetakannya selalu kembali dengan data yang kosong. Peralatan mereka merekam, tapi hasil rekamannya selalu berisi gambar yang sama, gambar pohon yang sama, dari sudut yang sama, seolah tim itu tidak pernah bergerak dari satu titik selama berhari-hari. Mereka mengira sedang berjalan menjelajahi hutan. Perempuan tua yang menemui Rifan di malam pertamanya di desa itu tidak pernah bisa diidentifikasi oleh warga desa manapun. Ketika Rifan mendeskripsikannya kemudian, tidak ada warga yang merasa pernah melihat perempuan itu. Tidak ada yang tahu ia tinggal di mana. Tidak ada yang tahu namanya. Yang tersisa hanya pantangan itu sendiri. Pantangan yang terus hidup dari mulut ke mulut di desa-desa sekitar hutan yang tidak bernama itu. Jangan sebut namanya, walaupun kamu tidak tahu siapa dia, karena justru ketidaktahuanmu itulah satu-satunya hal yang selama ini melindungimu, dan perlindungan itu hanya bertahan selama namanya tidak pernah kamu ketahui. Sayangnya, kamu sudah selesai membaca cerita ini, dan sesuatu yang ada di dalam cerita ini sudah selesai membaca kamu juga. Terima kasih sudah menonton cerita ini hingga selesai. Jika kamu menikmati perjalanan panjang dari part 1 hingga akhir, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini kepada siapapun yang menyukai cerita misteri dan horor. Cerita ini terinspirasi dari kepercayaan dan pantangan nyata masyarakat pedalaman Kalimantan yang masih dijaga hingga hari ini. Segala nama dan kejadian dalam cerita ini disamarkan untuk menghormati kepercayaan yang hidup di sana. Subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan cerita berikutnya. Karena hutan Kalimantan menyimpan lebih banyak pantangan yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Dan cerita berikutnya akan membawa kamu lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jaga dirimu baik-baik. Dan satu hal terakhir, sebelum kamu menutup video ini, jangan tidur dengan lampu mati malam ini.